Mana ilmunya dalam khususnya dari Al-Quran dan hadis ya, dalam menentukan pemimpin masa depan ya. Karena konteksnya saat ini kita kan akan menghadapi pemilihan ya, pemilihan pemimpin ya. Para jamaah rahimakumullah, sebetulnya ada satu karya ya, judulnya itu namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, dikarang oleh seorang ulama ya, walaupun ulamanya ulama istana ketika itu beliau, yaitu pada dinasti Umayyah. Nama ulamanya adalah Al-Mawardi. Judulnya adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi ternyata memang sudah ada ulama sejak generasi sahabat itu yang berbicara tentang politik atau kepemimpinan ya. Misalnya Al-Mawardi itu kemudian dalam kriteria pemimpin muslim yang baik menurut Al-Mawardi, minimal pertama memiliki sifat-sifat yang adil ya. Adil ya. Hanya adil ya, enggak ada tambahan yang lain ya. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu pernah bersabda, Allahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Kata Nabi, suatu hari ya, bukan suatu hari, nanti ketika hari kiamat, ketika orang-orang itu kepanasan karena matahari itu sudah semakin dekat dengan manusia ya. Tapi ada beberapa orang yang dilindungi dengan atau dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasa kepanasan. Di antaranya yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara menentukan pemimpin yang baik ya ke depan, ya cari aja yang adil ya. Kira-kira di antara pemimpin-pemimpin yang ada, calon-calon pemimpin yang ada, mana yang paling mendekati keadilan ya. Itu yang kita pilih. Itu satu. Jadi memiliki sifat adil. Yang kedua adalah jujur ya. Integritas ya. Dan ini kebalikan dari hadis yang tadi. Kalau tadi Nabi itu memberikan berita gembira ya. Kalau ini memberikan ancaman ya. Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi aljannah. Ya, ancamannya bagi pemimpin yang tidak jujur ya. Ghashin itu nipu ya. Penipu, pembohong ya. Maka Allah akan haramkan surga baginya. Nah, jadi ini ancaman. Kalau yang tadi itu berita gembira ya, ini ancaman bagi calon pemimpin. Maka hati-hati ya. Ketika kita sudah menyatakan ingin maju sebagai seorang pemimpin, itu hati-hati ya. Betul memang tanggung jawabnya enggak di dunia aja, tetapi juga akhirat. Dan dia akan menanggung akibatnya sendiri, resikonya sendiri ya. Kalau ia jujur selamat. Sebaliknya ketika ia tidak jujur alias berdusta, berbohong, menipu, maka siap-siap ya. Itu yang kedua. Yang ketiga harus memiliki sifat amanah ya, sifat amanah. Suatu ketika Abu Dzar itu kan kuat ya, terkenal dengan sikap tegasnya. Tetapi kemudian tiba-tiba Rasulullah itu mengatakan, wahai Abu Dzar, seseorang yang lemah dan terhina adalah yang sudah diberikan amanat, sudah dipilih oleh rakyat, tetapi justru ia berkhianat. Itulah selemah-lemahnya manusia, ya itulah selemah-lemahnya pemimpin. Maka pemimpin yang baik menurut Rasulullah adalah yang mampu betul-betul mengemban amanat ya. Jadi kepemimpinan itu ya memang sesuatu yang suci ya. Sesuatu yang berat ya, dan harus
konsekuensinya itu nanti kepada rakyat. Nah, oleh karena itu yang ketiga ini adalah yang amanah. Berikutnya adalah yang calon pemimpin yang baik adalah yang loyalitasnya tinggi. Terhadap apa? Terhadap rakyatnya, terhadap kebaikan, terhadap ketaatan. Itulah calon pemimpin yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Ila akhiril hadis ya. Jadi secara kasat mata sebetulnya kita bisa lihat ya, calon pemimpin yang baik itu yang rakyatnya itu cinta kepada pemimpin tadi dan pemimpinnya lebih mencintai rakyatnya. Sebaliknya ketika banyak rakyatnya yang kemudian dalam tanda kutip ya tidak cinta, dalam tanda kutip kesel, dalam tanda kutip merasa dihianati, maka itu adalah calon pemimpin yang tidak baik menurut Rasulullah SAW. Nah, sifat-sifat inilah menurut Al-Mawardi itu wajib ada dalam calon-calon pemimpin yang baik mendatang. Berikutnya juga calon pemimpin yang baik itu yang profesional ya, yang berbobot ya. Jangan sampai nanti pilihan kita itu kemudian mendegradasikan pilihan atau mendegradasikan profesionalitas kita ya. Jadi pemimpin yang baik itu sebetulnya kan ditentukan oleh bangsa yang baik. Sejarah mencatat ya, Nabi pernah bersabda itu mengatakan menggaransi ya, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman kata Nabi itu zaman sahabat juga zaman tabi'in. Dan sejarah juga mencatat ya, pemimpin ideal itu lahir pada periode sahabat dan tabi'in. Kita kenal ada Umar bin Abdul Aziz, kita kenal ada pemimpin-pemimpin yang lain yang itu dalam catatan sejarah itu menandakan puncak keemasan umat Islam ketika itu ya. Kenapa? Karena pemimpinnya berkualitas. Kenapa pemimpinnya berkualitas? Karena individu-individunya juga berkualitas. Jadi ketika nanti kita menentukan pilihan, bismillah kita menentukan dan menunjukkan bahwa diri kita juga adalah berkualitas. Jangan sampai kita menurunkan level kelas kita ya. Jadi yang tadinya sudah level pertengahan, gara-gara kita salah milih misalnya, maka itu akan menurunkan level kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu seorang pemimpin atau seorang calon pemimpin itu harus profesional. Dan Nabi juga pernah mengancam ya, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah ya. Kalau sesuatu itu tidak diberikan kepada ahlinya, tidak kepada profesionalitas, maka tunggulah kehancuran ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi sifat yang wajib dimiliki oleh para pemimpin dan para calon pemimpin. Mudah-mudahan pemilihan umum yang tidak lama lagi kita akan laksanakan itu akan berjalan dengan lancar dan kita akan menemukan pemimpin yang baik dan bisa betul-betul memperjuangkan kepentingan umat Islam, bisa betul-betul memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.